Di ketinggian 3.726 meter, berdiri salah satu gunung berapi paling megah di Indonesia, Gunung Rinjani, sebuah mahakarya alam yang mempesona setiap mata yang memandangnya. Tapi di balik semua keindahannya, tersimpan cerita-cerita yang telah membisikkan misteri dari generasi ke generasi. Legenda tentang dewi yang bersemayam di puncaknya, danau yang diyakini memiliki kekuatan gaib, hingga fenomena alam yang sulit diterima akal sehat. Rinjani bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah gunung yang menyimpan pertanyaan besar, keindahan, atau gerbang menuju dunia lain. Apakah ini hanya sekadar dongeng pengantar tidur, atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Dalam video ini, kita akan mengungkap semua yang perlu kamu tahu. Untuk memahami misteri Rinjani, kita harus memulai dari namanya. Sebuah nama yang bukan sekadar label di peta, melainkan sebuah penghormatan. Nama Rinjani tidak muncul begitu saja. Ada banyak versi legenda yang hidup dalam masyarakat Sasak, suku asli Lombok. Banyak yang meyakini nama Rinjani berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno. Rin atau Rin yang berarti lautan, dan Jani yang berarti janji. Lautan Janji, sebuah nama yang puitis dan penuh makna. Tapi cerita yang paling kuat dan hidup dalam budaya masyarakat Lombok adalah legenda Ratu Anjani. Dikisahkan, Ratu Anjani adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, cantik, dan perkasa. Ia memimpin sebuah kerajaan dengan adil dan penuh kasih. Kekuasaannya membentang hingga ke puncak gunung tertinggi itu. Ia dipercaya sebagai sosok sakti yang kemudian moksa, menghilang secara gaib dan bersemayam di puncak gunung. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi rakyatnya kepada sang ratu, gunung yang menjadi mahkota kerajaannya itu pun dinamakan Gunung Anjani. Seiring berjalannya waktu dan dialek bahasa yang berkembang, pengucapan Anjani perlahan berubah menjadi Rinjani seperti yang kita kenal hari ini. Jadi ketika seorang pendaki menyebut namanya, itu bukan hanya menyebut sebuah lokasi, itu adalah sebuah penghormatan yang menggema dari ribuan tahun yang lalu untuk seorang ratu legendaris. Dalam versi lain, kata Rinjani diyakini berasal dari bahasa kuno yang berarti wanita yang anggun dan kuat. Sebuah metafora yang seolah menggambarkan sosok gunung itu sendiri. Indah, menjulang, tetapi juga berbahaya. Hingga hari ini, masyarakat Lombok masih meyakini bahwa Gunung Rinjani bukan sekadar gunung. Ia adalah rumah bagi para penunggu gaib, tempat para leluhur, sekaligus simbol spiritual yang sakral. Dan warisan Ratu Anjani konon masih bisa dirasakan hingga hari ini di tempat-tempat tertentu di gunung ini, seperti pada danau misterius yang terletak di dalam kalderanya. Dan inilah mahkota dari misteri Rinjani, Segara Anak. Masyarakat menamainya Segara Anak yang berarti anak laut. Bentuknya yang luas seolah menghadirkan potongan samudra di atas ketinggian. Sebuah danau vulkanik yang terhampar bak permata biru di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Bagi masyarakat Sasak dan para peziarah, Segara Anak bukan sekadar danau. Ia diyakini sebagai tempat suci yang menyimpan aura gaib yang sangat kuat. Segara Anak bukan sekadar danau. Ia adalah tempat sakral, dipercaya sebagai gerbang menuju alam gaib. Banyak pendaki yang melaporkan perasaan ganjil ketika berada di tepiannya, seperti ada yang mengawasi atau mendengar suara samar dari balik kabut. Banyak yang percaya airnya memiliki kekuatan penyembuh, baik untuk penyakit fisik maupun luka batin. Ritual mandi dan berendam di sini adalah sebuah praktik spiritual yang telah dilakukan sejak lama. Tapi, seperti tempat suci manapun, selalu ada penjaganya. Legenda menyebutkan, Danau Segara Anak dan kawasan Rinjani secara keseluruhan dilindungi oleh makhluk-makhluk halus yang perkasa. Legenda lokal menyebut, Segara Anak dijaga oleh makhluk halus yang berwujud naga.
Ada pula yang percaya penghuni gaib itu adalah prajurit tak kasat mata yang menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai lembus atau inan api, atau dalam kepercayaan Jawa, jin siluman penunggu. Namun, terlepas dari semua keyakinan dan cerita yang beredar, seringkali ada penjelasan logis yang menarik untuk dipahami. Pertama, kekuatan penyembuh. Air danau yang kaya akan mineral belerang dan sulfur dari aktivitas vulkanik. Secara ilmiah memang diketahui dapat mengobati beberapa masalah kulit. Apa yang dianggap penyembuhan gaib bisa jadi adalah proses alami dari kandungan kimiawi air ini. Kedua, fenomena aneh. Suara-suara aneh di malam hari. Bisa jadi itu adalah suara satwa liar atau gemersik angin yang berhembus melalui bebatuan dan lembah. Penampakan bayangan, itu bisa merupakan trick of the light, ilusi optik karena kabut, atau bahkan efek kelelahan dan hipoksia, kekurangan oksigen saat mendaki ketinggian. Jadi, apakah segala anak benar-benar gaib? Jawabannya mungkin terletak di persimpangan antara keyakinan budaya dan hukum alam. Yang pasti, keheningan, keindahan yang memukau, dan rasa terisolasi di puncak dunia ini sudah cukup kuat untuk membangkitkan perasaan magis dalam diri siapapun yang mengunjunginya. Dan perasaan magis itu mungkin juga yang dirasakan oleh mereka yang melakukan perjalanan ke puncak tertinggi, tempat di mana langit seakan bisa disentuh. Karena itulah, ritual dan persembahan masih dilakukan di sekitar danau hingga hari ini. Sebuah pengingat bahwa Gunung Rinjani bukan hanya lanskap geologi, tapi juga ruang spiritual yang dijaga dengan aturan tak tertulis. Tapi Rinjani juga punya sisi lain, sisi yang diwarnai oleh kisah-kisah yang beredar dari mulut ke mulut, dari tenda ke tenda, di malam-malam yang dingin. Kamu mungkin pernah mendengar ceritanya tentang pendaki yang hilang di jalur yang seharusnya tidak mungkin tersesat, menghilang begitu saja seolah ditelan hutan, ditelan kabut, untuk kemudian ditemukan dalam keadaan yang membingungkan, seringkali jauh dari jalur logis. Atau tentang larangan yang sakral untuk tidak berbicara sembarangan atau bersikap sombong dan tidak hormat selama di atas gunung. Mereka yang melanggarnya konon sering mengalami nasib sial, dari cuaca yang tiba-tiba berubah brutal hingga tersesat secara tiba-tiba, seolah-olah gunung mempermalukan mereka. Banyak yang meyakini ini adalah peringatan dari penunggu gunung, sebuah bentuk teguran agar manusia tetap rendah hati dan tahu diri di alam yang begitu perkasa. Tapi, seperti biasa, kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Apakah ini murni intervensi gaib? Pertama, medan yang sangat menipu. Kabut di Rinjani bisa datang dan pergi dengan cepat dan sangat pekat. Kehilangan visibilitas hanya 5 meter saja sudah cukup untuk membuat seorang pendaki yang lelah kehilangan arah sama sekali. Ditambah fatigue, dehidrasi, dan hipotermia. Sangat mudah bagi akal sehat untuk terganggu. Anehnya, ada yang percaya mereka tidak benar-benar hilang, hanya tersesat di dimensi lain yang tak kasat mata. Di Rinjani, batas antara logika dan mistis seringkali begitu tipis. Kedua, confirmation bias. Ribuan pendaki mendaki dengan selamat. Tapi kita hanya akan ingat dan menyebarkan 1 atau 2 cerita aneh yang terjadi. Cerita-cerita inilah yang kemudian dicocok-cocokkan dengan kepercayaan yang sudah ada. Jadi, mana yang nyata? Mana yang sekadar cerita yang dipercaya karena ketakutan dan ketidaktahuan? Mungkin jawabannya tidak hitam atau putih. Mungkin kekuatan sebenarnya dari legenda-legenda ini terletak pada fungsinya. Larangan untuk tidak sombong adalah sebuah kearifan lokal untuk menjaga keselamatan. Cerita-cerita penunggu adalah cara budaya untuk mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap rendah hati, menghormati alam, dan tidak menjalaninya sendirian. Apakah kamu percaya makhluk halusnya atau tidak? Pesan moralnya tetaplah nyata dan sangat benar.
Rinjani adalah kekuatan alam yang harus dihadapi dengan persiapan dan rasa hormat. Lepas dari semua misterinya, Rinjani tetaplah primadona pendakian di Indonesia serta mancanegara. Dan untuk mencapai puncaknya, ada 2 jalur yang paling legendaris, Sembalun dan Senaru. 2 pintu gerbang menuju sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Jalur Sembalun dari sisi timur menawarkan pendakian yang lebih terbuka. Medannya lebih landai di awal, membelah padang savana yang luas, seolah-olah kamu sedang berjalan di dalam sebuah lukisan. Sementara jalur Senaru dari sisi barat langsung menyambutmu dengan hutan hujan yang lebat dan teduh. Jalurnya lebih curam, tapi kamu akan ditemani oleh kicauan burung dan suara sungai yang mengalir jernih. Tapi, hadiah terbesar dari pendakian lewat Sembalun adalah ini. Savana Sembalun, hamparan hijau yang begitu luas, membentang sejauh mata memandang. Berjalan di sini, di bawah langit biru yang tak berujung, adalah perasaan yang benar-benar membebaskan. Ini adalah salah satu pemandangan paling ikonik di seluruh Nusantara. Dan dari sini, kamu akan menyaksikan pertunjukan teater alam paling megah, sunrise di atap Lombok. Melihat matahari menyentuh pertama kali puncak Rinjani dan perlahan-lahan menyinari seluruh kaldera warna jingga dan keemasan menyapu awan, memperlihatkan siluet gunung dan lautan kabut di bawahnya. Sebuah pemandangan yang membuat rasa lelah pendakian seolah terhapus begitu saja, adalah momen yang akan melekat di memori selamanya. Dan perjalanan belum berakhir. Dari puncak, sebuah pemandangan lain yang tak kalah memesona menunggu. Perlu perjuangan ekstra untuk turun ke dasar kaldera, tapi itu sepadan. Inilah tempat segala legenda bertemu dengan kenyataan. Danau Segara Anak, berdiri di tepinya, dikelilingi oleh dinding kaldera yang perkasa, adalah perasaan yang sangat surreal. Warna airnya yang berubah-ubah, dari biru tua hingga toska, tergantung pada kandungan mineral dan pantulan langit. Di sini, pendaki biasanya bermalam, melepas lelah, dan meresapi semua keindahan yang telah mereka lewati. Dari titik ini, Rinjani seakan menyingkap wajahnya yang paling mempesona, sebuah mahakarya alam sekaligus misteri yang tak pernah habis untuk diceritakan. Jadi, dari savana yang membentang luas, hingga sunrise yang memukau di puncak dan ditutup dengan kedamaian di danau negeri awan, Rinjani bukan sekadar pendakian. Ia adalah sebuah perjalanan lengkap yang menantang tubuh dan memuaskan jiwa. Sebuah perjalanan yang, apapun kamu percaya tentangnya, akan meninggalkan jejak yang dalam. Gunung Rinjani bukan sekadar pemandangan indah. Ia adalah gunung api aktif, bagian dari cincin api Pasifik yang terus hidup dan bernapas. Letusan besar pernah tercatat dalam sejarah. Tahun 1257, sebuah erupsi dahsyat dari Rinjani bahkan diyakini memengaruhi iklim dunia, meninggalkan jejak abu vulkanik hingga ke benua lain. Dan untuk memahami betapa perkasanya Rinjani, kita harus menengok jauh ke bawah permukaan bumi. Rinjani bukanlah sekadar gunung. Ia adalah gunung berapi aktif, sebuah titan yang masih terus berdenyut, membentuk ulang lanskapnya sendiri. Bayangkan, sebuah letusan dari jantung Pulau Lombok mampu mengirimkan gemanya hingga ke ujung dunia. Itulah kekuatan primordial yang membentuk Rinjani yang kita lihat hari ini. Danau Segara Anak yang mistis itu sendiri adalah bukti nyata dari amukannya di masa lalu. Ia bukan danau biasa, jejak geologi itu membentuk lanskap unik. Ia adalah danau kawah yang terbentuk di dalam kaldera raksasa dan Gunung Baru Jari, sebuah kerucut api muda yang terus tumbuh di tengahnya sisa dari sebuah letusan mahadahsyat yang meledakkan puncak Rinjani purba. Rinjani bukan hanya saksi masa lalu, tetapi juga pengingat bahwa bumi selalu bergerak, selalu berubah. Uap yang kamu lihat mengepul dari sisi danau, itu bukan mistis semata. Itu adalah napasnya, bukti bahwa sistem geotermal alias panas bumi di bawahnya masih sangat aktif
masih hidup dan masih terus bekerja. Dan kini, kekuatan geologis yang sama telah mengubahnya menjadi sebuah magnet wisata dunia. Setiap pendaki yang menapaki savananya, setiap traveler yang memandang sunrise-nya, ribuan pendaki dari berbagai negara datang untuk menyaksikan keagungan alam yang lahir dari kekuatan api. Mereka sedang menyaksikan langsung hasil dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Jadi, Rinjani adalah sebuah paradoks yang sempurna. Dia adalah pencipta dan penghancur, pemberi kehidupan melalui tanahnya yang subur, dan pengingat akan kehancuran melalui sejarah letusannya. Dia adalah jantung geologis dari Pulau Lombok dan sebuah mahakarya alam yang diakui oleh dunia. Setiap batu, setiap hembusan belerang, dan setiap pemandangan memukaunya adalah sebuah bab dalam buku geologi yang masih terus ditulis. Dan setelah semua legenda diceritakan, setelah semua fakta geologi diungkap, dan setelah semua keindahan disaksikan, mungkin kita sampai pada sebuah pertanyaan yang paling sederhana. Bagaimana caranya manusia berdamai dengan sebuah kekuatan yang begitu besar dan jauh lebih tua dari peradaban kita sendiri? Mungkin jawabannya tidak rumit. Mungkin inilah caranya. Di balik segala cerita, mitos, dan fakta geologi, Rinjani tetaplah sebuah gunung. Ia berdiri kokoh, menatap manusia yang datang silih berganti. Ada yang datang mencari puncak, ada yang datang mencari jawaban, ada pula yang sekadar ingin membuktikan diri. Sejatinya gunung tak pernah benar-benar membutuhkan manusia. Justru manusialah yang butuh gunung sebagai tempat belajar, sebagai cermin betapa kecilnya kita di hadapan alam. Menghormati bukan dengan takut pada hantu-hantunya, tapi dengan takjub pada proses terbentuknya. Bukan dengan sekadar mematuhi larangan-larangan mistis, tapi dengan memahami betapa rawannya ekosistemnya. Rinjani, dengan segala legenda dan kekuatannya, mengajarkan kita bahwa rasa hormat adalah bahasa universal. Bahasa yang dipahami oleh budaya manapun, oleh ilmu pengetahuan, dan oleh alam itu sendiri. Dari ritual adat, larangan tak kasat mata, hingga pandangan ilmiah, semua berujung pada hal yang sama, rasa hormat. Entah lewat doa, entah lewat ilmu, entah lewat diam di tepi danau sambil merenung. Mungkin inilah cara manusia berdamai dengan alam. Dan mungkin hanya dengan begitu, damai itu bisa benar-benar terjadi. Gunung ini pada hakikatnya adalah sebuah pelajaran besar, sebuah pengingat abadi bahwa dalam diri segala sesuatu yang sungguh-sungguh indah selalu terselip sebuah misteri yang tak sepenuhnya bisa kita pahami. Dan mungkin itu bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin misteri itulah yang memaksa kita untuk rendah hati. Keindahan memanggil kita untuk datang, sementara misterinya memerintahkan kita untuk menghormati. Rinjani bukan sekadar gunung. Ia adalah kisah yang terus hidup di antara legenda, letusan, dan jejak para pendaki. Setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita tentang keindahan yang menenangkan, sekaligus misteri yang membuat kita merinding. Itulah Rinjani, gunung yang mengajarkan bahwa keindahan selalu berdampingan dengan misteri. Dan Rinjani akan tetap di sini, panjang setelah kita pergi, masih memegang erat-erat semua rahasianya, dan masih dengan murah hati memperlihatkan keindahannya kepada siapapun yang bersedia untuk mendaki. Terima kasih telah menonton. Tetap waras dan tetap semangat.